Udah. Ya, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian tauhid. Sekarang babu maja'a fidzabahi li ghairillah. Bab apa yang datang tentang menyembelih untuk selain Allah. Dalilnya wa qaulullahi ta'ala, dan firman-Nya ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah, inna sholati, inna sesungguhnya, sholati, sholatku, wa nusuki, dan sembelihanku. Kadang-kadang wa nusuki diartikan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, lillah untuk Allah, rabbil alamin, Tuhan semesta alam, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika, dan dengan itu umirtu, aku diperintah, wa ana awalul muslimin, dan aku adalah yang pertama muslim. Al-An'am 162, 163. Pembahasan kita tentang apa? Menyembelih untuk selain Allah. Ya, bukan selain Allah. Apa hukumnya? Nah, ini. Kalau berfirman dengan kata Allah, Qul, katakanlah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku. Nah, wa nusuki di sini diartikan sembelihanku. Tuh, ya. Makna yang khusus. Kalau makna yang umum dia adalah ibadahku, ya. Sesungguhnya sholatku dan sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku. Nah, lillah, hanya untuk Allah, ya. Hidup dan matiku kita serahkan segalanya untuk Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Nah, ini dalilnya. Jadi kalau sholatku, sembelihanku, hidupku, matiku, kalau kita serahkan, kalau kita tujukan kepada selain Allah, berarti namanya apa? Syirik. Nah, itu. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itu aku diperintah. Ini aku di sini yang berkata cerita siapa ini? Nah, Nabi. Ai amaroni Rabbi, Tuhanku telah memerintahku bil ikhlas, supaya ikhlas fil ibadah, di dalam beribadah. Ikhlas maknanya mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya Allah, itu ya ikhlas. Wa ana awalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama muslim, yakni orang yang pertama mentaati, orang yang pertama yang diikuti dari umat ini, ya. Jadi ini juga dari ayat ini terkandung ikrar seorang muslim, ya, seorang muslim. Kalau kita benar-benar seorang muslim, itu kita diperintah mentauhidkan Allah, hidup kita dan mati kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Kan wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, kan? Dari sini juga terkandung mana itulah tujuan hidup seorang
Muslim. Kan kita manusia kadang-kadang bertanya-tanya ini buah hidup begini tidak itu jadi mau makna sih ya kan mencari apa ya? Mencari jati diri ya. Iya. Kalau masih Hah? Mencari biasa gitu anak muda mencari jati diri ya kan. Buah hidup mau kemana sih sebenarnya gitu kan. Padahal kalau kita belajar Al-Quran udah dikasih tahu hidupmu dan matimu untuk Allah itu. Ini kan makna dengan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu. Kadang-kadang ini sholat ini suki layang-layang kemana-mana. Kenapa itu gitu ya? Ini nggak kusuk gitu maksudnya? Iya. Iya itu biasa setan memang suka mengganggu. Ya. Itu yang tadi kagak inget, jadi inget tuh. Iya, lagi sholat. Kita nggak inget apa-apa ini tadi nih. Diinget itu sama setan tuh. Emang itu apa? Emang tugas setan begitu. Tadi jadi ada setan yang bertugas mengganggu apa namanya itu orang yang sholat. Itu jadi dalilnya ya. Dilarang menyembelih Binatang. iya hewan untuk selain Allah hukumnya haram syirik. Dan juga coba apa ayat berikutnya coba dibaca bos. Iya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ya. Kalau salat fasolli li rabbika wanhar fasolli. Maka salatlah li rabbika karena Tuhanmu. Ai la li ghairi, bukan karena selainnya. Nah, kita disuruh ikhlas salat. Wanhar, ini yang dibahas di bab ini. Dan sembelihlah. Maksudnya biasa diartikan berkurbanlah. Ya. Makna ayat ini Allah memerintah nabinya sallallahu alaihi wasallam supaya ikhlas kepadanya di dalam sholatnya. Sholat harus ikhlas, nggak boleh riya. Bukan yang lain. Dan ikhlas juga dalam penyembelihannya. Dalam hal menyembelih, ya. Menyelisihi orang-orang musyrik yang mereka beribadah untuk selain Allah dan menyembelih untuk berhala-berhala, ya, sama. Itu sisi pendalilannya mana? Sisi pendalilannya mana? Fasholli li rabbika wanhar. Ini kalau dilengkapi begini, waw ataf ini. Waw ataf itu kata penghubung ada waw kan? Itu kan? Kata penghubung. Fasholli li rabbika, dan sholatlah karena Tuhanmu, wanhar li rabbika, sama begitu maknanya. Kata penghubung. Takdir kayak begitu. Nanti belajar wujud. Sampai kalau mau tahu. Ya. Kemudian dari kandungan ayat ini juga mengandung makna menyembelih untuk selain Allah adalah syirik akbar. Ya, menyembelih untuk selain Allah termasuk syirik akbar. Ya. Nah, kemudian sholat dan menyembelih maksud berkurban, ya, termasuk ibadah yang paling besar. Kemudian sholat dan menyembelih karena Allah termasuk memperlihatkan syukur nikmat yang paling besar. Nah itu. Karena itu ada huruf fa. Di awal kan ada huruf fa, ini fa sababiyah. Sebab, menunjukkan sebab. Karena perbuatan itu sebagai sebab
perbuatan di sini apa ya? Sholat dan menyembelih. Sebab untuk menegakkan rasa syukur kita terhadap apa yang Allah telah berikan. Tuh. Jadi sholat kalau orang yang bersyukur tapi kagak sholat, keluar gak dari mana hakikatnya? Keluar dong. Orang katakan sebagai hamba yang bersyukur tapi nggak sholat. Nah, keluar dari mana hakikat? Kalau orang yang bersyukur pasti dia sholat. Ini bisa dipahami ya. Jadi ayat ini menyuruh kita sholat dan menyembelih untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Misalkan kita nih, apa namanya itu? Kalau di masyarakat kita kalau menyembelih untuk selain Allah kayak macam apa itu yang kalau di Palembang bang apa itu yang ayam itu apa? Ayam tiren. Persembahan gitu. Cemani. Ayam hitam yang warna hitam. Oh, cemani. Oh, iya bakal sembahan. Iya, bekas sembahan. Ayam itu 2 gitu. Iya, dan yang lain-lainnya. Ayam 2 Pengalaman kali iya. Hah? Buat persembahan itu kan ya. Sembahan iya. Tambah cantik. Iya, nah itu ya, kayak begitu macamnya. Ciri. Apa bilang kutu? Oh, punya ilmu. Iya. Biasanya buat ini ya, apa nyari-cari ilmu kalau kayak gitu ya. Iya, ilmu. Syarat. Syaratnya. Mm-mm. Gantinya ayam. Hitam. Atau ditaruh buat sajen. Bisa aja. Iya, nah itu sirik. Ya kalau suka makan sesajen gimana? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Haram hukumnya. Oh, kalau sajian Sesajen nggak boleh dimakan. kok boleh dimakan? Nggak boleh. Enggak kalau bekas orang apa tuh orang Buddha. Cina. Ah. Nah, sayang apa dia sembayang. Pada sayang diambil gitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh itu teh. Nggak boleh. Sajian nggak boleh dimakan. Kalaupun dikasih. Cina Nggak boleh. apapun juga itu yang kue Cinanya atau apa lah. Iya, makanan yang untuk Tapi kalau pesen. udah makan gimana? Ya kalau udah makan, mungkin kan yang belum tahu atau bagaimana ya. Mau ampun deh. Kalau hukumnya nggak boleh. Bukannya dibagi-bagi, ada beberapa sembahan. Oh, itu kayak kecil-kecil, gede-gede. Tapi kan itu bukan sembahyang. Iya, kalau maksudnya sembahyang Cina. Ini yang pakai itu gitu. Nah, udah gitu, nggak kayak kita kan lebaran tuh. Nah, di Cina ini habis kita sembahyang, apa deh gitu. Itu kali. Nah, begitu. Iya. Dari situ ada pekong. Pekong tuh meja. Nggak boleh. Nggak boleh. Makanan untuk sesajen nggak boleh dimakan. Tiga. Pekong. Deh ya, itu bisa dipahami ya. Iya. Kita lanjutkan hadis berikutnya itu. Baca. Baca. Maaf aja ya. La'anallahu man dabaha li ghairillah. La'anallahu Baca dulu ada kata-kata sebelum dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menentukan kepadaku 4 kalimat. La'anallahu man dabaha li ghairillah. La'anallahu man la'ana walidayhi. La'anallahu man awa muhdisan. La'anallahu man ghayyara manarul ardh. Allah melaknat orang yang menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Allah melaknat orang yang berubah tanda batas panah. Hadis riwayat Muslim. Apa ya tadi artinya, Mas? Yang melindungi apa tadi? Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Terus?
Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah. Iya. Ya, kita ulangi. An Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Kala dia berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di arba'i kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepadaku dengan 4 kalimat. Kalimat yang pertama, la'anallahu, Allah melaknat man zabaha li ghairillah, orang yang menyembelih untuk selain Allah. Nah, mana laknat, mana Allah melaknat itu menjauhkan dari kebaikan. Sama lo dijauhkan dari kebaikan. Itu makna laknat dari Allah. Kalau makna laknat dari hamba melaknat ulang. Nah, misalnya ini wala'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Nah, kalau dari hamba melaknat itu maknanya mencaci maki, mencela atau mendoakan keburukan. Itu makna laknat dari hamba. Nah, di sini orang yang melaknat kedua orang tuanya adalah mencaci maki, ya. Dilaknat sama Allah. Wala'anallahu man awa muhdisan. Itu dilalat terjemahannya apa namanya? Dan Allah melaknat orang yang melindungi apa sih tadi? Pelaku kejahatan. Enggak, muhdisan itu pelaku orang yang berbuat bid'ah. Dilalat apa namanya? Dicoret. Yang muhdisan orang yang berbuat bid'ah, mengada-ngadakan urusan agama yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Oke. Tuh, jangan berbuat bid'ah. Berat ancaman itu ya. Melindungi aja dilaknat, apalagi melakukannya, berbuat. Ya. Bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Bid'ah dalam urusan agama semuanya dolalah, nggak ada yang hasanah. Itu ingat-ingat. Bid'ah dalam urusan agama semuanya dolalah. Nabi sendiri yang ngomong. Kullu bid'atin dolalah. Wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah adalah dolalah, dan setiap dolalah kesesatan, ya dolalah kesesatan adalah neraka. Nabi sendiri yang ngomong. Orang ngomong pembukaan ceramah, bukan pakai kata-kata itu, dibilang Wahabi, dibilang Salafi dan lain-lain. Enggak, itu Nabi contohkan. Dibiasakan dibacakan di ketika ceramah pembukaan itu. Jadi yang hasanah itu dalam urusan keduniaan. Bid'ah itu kan asal artinya mengada-ngadakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Nah, misalkan contoh, dulu zaman Nabi nggak ada kan pesawat terbang kan? Sekarang ada. Jadi mengadakan yang sebelumnya belum ada. Itu bid'ah namanya secara bahasa. Ya. Nah, karena ini urusan keduniaan dan itu baik, maka itu hasanah. Bid'ah yang baik namanya. Tapi kalau dalam urusan agama, Nabi katakan dolalah. Misalkan sholat subuh berapa rakaat? Ditambah jadi 6 misalnya deh, yang tanggung-tanggung. Nah, itu namanya bid'ah.
bid'ah. Dolala apa yang enggak? Dolala. Dolala. Ya. Jadi kalau kita bicara agama, yang kita cari perintahnya. Ada perintahnya dari Allah dan Rasul. Kalau nggak ada, jangan kerjain. Nah, tapi kalau dalam urusan keduniaan, yang kita cari larangannya. Karena hukum asalnya boleh kalau urusan keduniaan. Kecuali ada larangan dari agama. Ya, jadi balik. Ya, ngerti kaidahnya. Ya, nggak boleh ngelindungin pelaku bid'ah. Itu diralat terjemahannya. Tapi emang ada nih, ini yang melaknat orang tua nih, ngedoain keburukan buat orang tua. Ada, pernah dengar? Bupina, pernah dengar ada anak ngedoain keburukan buat orang tua? Ada. Hah? Iya, pasti Tapi ini ada nih, ada. ayatnya ada. Apa namanya? Pernyataan dari Nabi itu ada. Berarti ada kejadiannya. Ada. Ya mungkin yang sangat durhaka kalau ini apa namanya? Banyak Wak. Di berita Dia punya anak ini dibunuh, banyak yang dibunuh. Nah, ini juga banyak. kan disumpahin lagi. Iya, dibunuh orang tua. Itu lebih parah lagi. Tuh, bukan laknat ya. Bukan lata lagi, lebih itu mah. Tempat ya. Gawat ya. Tapi kalau orang tuanya salah gimana Kak? Mana ada Sekarang orang dari salah. kecil nggak diurus tuh anak, didendam nih, dibunuh, tuh gimana? Tetep Ya, tetap aja salah anaknya. Jadi lahir emang. Tetap aja salah anaknya. Anaknya tahu terima kasih, Iya benar. nggak bersyukur. Kok ngasih apaan? Di sini lu senangnya Dewi. Tadi jadi orang tua tahu. Nah, karena lo belum jadi orang tua jadi nggak tahu. Iya. Sekarang berikutnya wala'anallahu, dan Allah melaknat man ghayyara, orang yang merubah manarul ardi. Manarul ardi ini saya baca di Syarah Muslim, itu alamatul hududiha, tanda-tanda batasnya. Tadi situ terjemahan apa ya? Atas tanah. Iya. Tanda-tanda batas tanah. Ya, manarul ardi. Tandanya Batas-batas yang memisahkan antara milikmu dan milik tetanggamu, Nyerobot. merubahnya dengan memajukannya dan Menguranginya. memajuin dan mundurin, maksudnya itu dikasih batas. Ini segini batas. anakku segini. Iya. Ngakuin kayak begitu. Nyerobot. Nyerobot. Bahasa kita apa itu? Nyerobot ya? Nyerobot. Iya. Nyerobot ya, itu ya. Nah itu dilaknat. Banyak kan ya? Banyak. Oh yang apa namanya itu? Yang parit biasa itu parit. Iya, sawah-sawah. Hmm? Batas ituan. Got Got iya maksudnya saluran air. di ini. Ya mungkin kan nggak tahu ya. Nggak tahunya. Bagaimana mau tahu belajar bisa mau? Iya. Banyak di sini. Nah jadi benar perkataan waktu itu pernah ngomong, orang yang masuk neraka itu ada orang yang dungu. Dia bilang begitu. Emang betul. Karena nggak belajar ya dulu. Ya itu. Makanya orang mau belajar itu sangat berat. Kita di akhir Untuk melangkah ke majelis ilmu itu berat. belajar. Kenapa ya? Karena setan pintar tuh setan. Ini orang kalau belajar nanti banyak tahu. Jadi gua nggak bisa bohongin gitu. Susah digodanya. Jadi setan
sangat kuat menggoda orang-orang supaya nggak menghadiri majelis ilmu, iya majelis taklim. Dijadikan bodoh, sehingga kalau bodoh gampang dibohongin. Tuh. Al jaza'u min jinsil amal, balasnya itu bergantung kepada jenis amal. Semakin berat amal, maka semakin besar ganjaran. Ya, walaupun kita cuma ngaji begini doang, tapi ganjarannya besar, ya kan? Ya kita baik tahu, yang tadi nggak tahu jadi tahu ya dia naik. Tadi Bapak itu Pak Ustadz juga lihat kan? Apa? Meter cintanya tadi. Oh, motornya doang, motornya. Makanya lumpetin. Ya, itu jadi. Tambah cantik kalau begini. Itu jadi kalau yang di bawah yang makna yang bisa ditampil nggak boleh kita mengambil hak orang lain. Ya, yang hak kita. Cuman di bab ini kita bahas adalah masalah sembelihan tuh. Yang pertama, kalimat yang pertama, la'anallahu, Allah melaknat man zabaha li ghairillah. Orang yang menyembelih untuk selain Allah dilaknat, dijauhkan dari kebaikan. Ya, berikutnya. Dia panjang kan yang bacanya. Wa an Tariq ibni Syihab, dan dari Tariq bin Syihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dzubab. Telah masuk surga seorang laki-laki karena seekor lalat. Pada khalanar rajulun fi dzubab, dan masuk neraka seorang laki-laki karena seekor lalat juga. Qalu, mereka berkata, para sahabat bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa wahai Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, mara rajulani. Mara telah lewat, rajulani dua orang laki-laki, ala qaumin, atas satu kaum. Ada dua orang laki-laki melewati kaum. Lahum sonamun, yang kaum itu memiliki berhala. La yujawizuhu ahadun hatta yuqariba lahu syai'an. Tidak ada yang boleh melewatinya seorang pun sampai yuqarib mempersembahkan syai'an, sesuatu, lahu, untuknya, untuk sonam, untuk berhala. Lalu li ahadihima, ini kaum itu berkata, li ahadihima, untuk salah satu dari dua orang laki-laki itu, qarib, persembahkan untuk berhala. Qala, dia berkata, laisa ini syai'un qarib, tidak ada di sisiku sesuatu untuk aku persembahkan. Qalu, mereka berkata, qarib walau zubaban, persembahkanlah walaupun seekor lalat, maksudnya menyembelih ya, untuk dipersembahkan kepada berhala. Faqaraba zubaban, lalu laki-laki ini mempersembahkan zubaban, seekor lalat untuk berhala. Fakhallau sabilahu, lalu mereka membolehkan, mempersilakan jalannya itu ya. Udah lewat ya. Pada khalanar, lalu dia masuk neraka. Faqalu lil akhar, lalu mereka berkata kepada yang lain, qarib, persembahkanlah. Qala, dia berkata, makuntu la uqariba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jal.
aku tidak akan mempersembahkan kepada seorang pun dengan sesuatu pun selain Allah. Fadarobu unuqahu. Lalu mereka memukul lehernya, maksudnya apa? Memenggal pada kholal jannah. Lalu dia masuk surga. Tuh. Ya. Gara-gara seekor lalat menjadi penyebab masuk surga dan menjadi penyebab masuk neraka. Yang satu disuruh mempersembahkan lalat untuk berhala, kemudian dia mau menuruti, persembahkanlah. Tuh. Ancamannya apa tadi? Neraka. Iya di dunia apa namanya? Di sini kan di dunia itu dipersilakan aman, tapi di akhirat ancamannya neraka. Nah, tapi yang satu lagi di dunia dia terancam, ancamannya apa? Dipenggal lehernya tuh untuk mempertahankan tauhid tuh. Kuat gak? Hah? Kira-kira zaman kita ini. Tapi kalau kita mempersembahkan sendal lalat, neraka. Memang di dunia aman, di akhiratnya. Kalau nggak mempersembahkan, dinatiin, dipenggal lehernya. Tapi jaminan apa? Jaminannya surga. Nah, kita mesti begini. Ya. Tauhidnya tinggi ya. Itulah tauhid, gitu kan namanya. Itu tadi sebagaimana di ayat yang pertama, wa ana awalul muslimin. Dan akulah daulah pertama seorang muslim. Nah, itulah muslim yang bertauhid kepada Allah. Dia teguh mempertahankan keimanannya walaupun di dunianya itu terancam. Tidak takut dengan siapapun kecuali Allah. Dulu sahabat siapa? Bilal. Ya kan? Bilal. Berarti kan dia Bilal. Bilal bin Rabah. Dia nak sahabat Nabi yang surajan. Iya. Bilal namanya itu kan. Disiksa. Di gudang pasir kan panas loh setengah hari, ya kan? Suruh tidur, terus ditimbah batu besar, suruh apa namanya, mengucap Lata wal Uzza, ya kan? Suruh. Tapi Bilal tetap berkata ahad, maksudnya mempertahankan tauhidnya. Kemudian dibebaskan sama Abu Bakar. Terus Ammar bin Yasir orang tuanya dibunuh, bapaknya diikat juga kakinya, diikat sama kuda tuh, suruh lari kudanya dengan arah yang berlawanan, terbelah jadi dua. Terus ibunya kemaluannya ditusuk tombak, suruh ngucapin Lata wal Uzza berhala, kan? Kalau nggak kuat Ammar bin Yasir mengucapkan, tapi bukan dari hatinya, itu dimaafkan, gitu. Dimaafkan, nggak kuat. Tuh perjuangannya mempertahankan tauhid. Ini kita baru dikasih uang 500.000 aja buat apa? Bos? Coblos nomor ini ya. Iya. Ya udah kendor, ya kan? Tauhidnya udah rusak. Ya. Sama aja bohong. Kan ngejanjiin tuh namanya. Biar coblos sekalian. Dengan coblos saya. Dengan coblos nggak bohong. Nggak bohong. Jadi kan udah dibilang nggak bohong. Nah, Harus coba. jadi kita jangan takut untuk
mempertahankan tauhid kita gitu ya, walaupun dengan resiko yang berat, karena memang itulah yang dituntut oleh Allah, dan Allah akan memberikan jaminan surga. Sekarang hidup kita berapa lama paling, ya kan? Boleh jadi setelah apa yang namanya, misalkan sebagai contoh kita terlibat dalam apa yang namanya cerita ini, habis mempersembahkan seekor lalat, belum sempat tobat, mati, ya kan? Dia sama-sama mati. Matinya kalau mempersembahkan lalat buat berhala, masuk neraka. Iya. Tapi niatnya itu kan, walaupun kan niatnya karena untuk selain Allah. Ya, bisa dipahami ya. Jangan kita mempersembahkan apa namanya, menyembelih hewan untuk selain Allah. Itu adalah syirik besar. Ancamannya neraka. Nih, lanjut ya. Soalnya dua bab, maksudnya dua dalil lagi masih berhubungan. Ya. Bab berikutnya babu la yuzbahu lillahi bimakani bimakanin yuzbahu fihi lighairilah. Bab tidak boleh disembelih karena Allah bimakanin, di satu tempat yang yuzbahu fihi, disembelih padanya, di tempat itu lighairilah, untuk selain Allah. Nah, maksud begini, kita mau menyembelih karena Allah, tapi di tempat yang biasa, di tempat itu disembelih untuk selain Allah. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Betul, nggak boleh. Nah, ini dalilnya. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, la takum fihi abadan, jangan kamu sholat di dalamnya selamanya. Lama sidin usisa ala taqwa min awal yaum ahabku. Lama sidun, sungguh masjid usisa yang dibangun ala taqwa, dengan ketakwaan, min awal yaum, dari awal hari, ahabku, lebih berhak, antakuma fihi, engkau sholat di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna, di sana, di dalamnya adalah orang-orang yang mencintai, ayyatatoharu, mereka bersuci. Wallahu yuhibbul mutatahhirin, mutahhirin, Allah menyukai orang-orang yang bersuci, mensucikan diri. Nah, Surat Taubah ayat 108. Ayat ini berhubungan dengan Masjid Dirar. Pernah dengar Masjid Dirar? Bos, Masjid Dirar. Dirar. Pernah dengar Masjid Dirar? Dirar artinya membahayakan. Jadi pada masa Nabi, orang-orang munafik membangun masjid supaya orang mukmin bisa sholat di sana. Tujuannya apa? Untuk mengetahui rahasia-rahasia kaum muslimin, gitu, ya kan?
Kalau orang munafik kan apa yang namanya? Batinnya kafir, lahirnya beriman. Nah, jadi mereka bangun masjid untuk mengetahui rahasia-rahasia kaum muslimin dan tujuannya untuk membahayakan kaum muslimin. Nah, Allah turunkan ayat ini, jangan kamu sholat di sana karena dilarang karena itu masjid dirar, ya kan? Apa hubungannya dengan bab ini? Ya kan? Kita mau sholat karena Allah di tempat yang membahayakan kita untuk beribadah kepada Allah. Kemudian dilarang, itu istibat hukumnya. Karena kan di sini kan nggak ada pembahasan tentang masalah menyembelih kan, tapi babnya dilarang menyembelih karena Allah di tempat yang di sana disembelih karena Allah. Karena untuk selain Allah. Misalnya apa namanya? Kita nih mau nyembelih hewan kurban tuh Gereja. di gereja, nggak boleh. Kenapa? Karena di gereja itu tempat yang Allah dimaksiati di sana, tuh, ya kan? Allah dimaksiati di sana sehingga kita dilarang menyembelih di gereja dan lain-lain, ya. Misalkan lagi banyak orang-orang menyembelih buat apa itu? Buat yang tadi persembahan. Tumbal sajian. Bala tumbal di sumur apa? Lubang. Di sumur apa sumur? Ya pokoknya sumur lah. Sumur tua misalnya contoh. Sumur tua. Nah, kita nggak boleh menyembelih karena Allah di tempat itu. Karena di situ biasa dijadikan penyembelihan untuk selain Allah, nggak boleh. Itu maksud di bab ini. Ya. Ya, lebih jelas lagi nih hadis berikutnya nih, terakhir ya. Coba baca, Bos. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina takhadhu Dari Sabit. udah Sabit. Sabit bin Abdullah. Sabit bin Abdullah Berkata, nadara rajulun Ayan haro ayan khara ibilan dibuana dibuana fasa'alan nabiyyi sallallahu fasa'ala nabi ya sallallahu alaihi wasallam. fasa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala alfiha Al kana fiha Rasulullah fiha alfiha ada deh. alfiha wasanun min awsani Min awsanil jahiliyah min awsanil jahiliyah yubadu qalu la qala falkana fiha idun min a'yadihim qalu la qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afi binadzika fa innahu la wafa'a linadzrin fi masyiatillah wala fi ma la yamliku wala fi ma la yamliku nu Adam. Ada seorang yang belajar akan menyembelih seekor unta di buana. Lalu orang itu bertanya kepada Nabi. Nabi pun bertanya, apakah di tempat itu pernah ada salah satu dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Para sahabat menjawab tidak. Beliau bertanya lagi, dan apakah di tempat itu pernah dilaksanakan salah satu perayaan hari raya mereka? Mereka menjawab tidak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
penuhilah najarmu itu, karena sesungguhnya tidak ada pemenuhan suatu nazar dalam bermaksiat kepada Allah dan pada perkara yang di luar hak milik seseorang. Hadis riwayat Abu Daud dan isnadnya menurutnya persyaratan Al-Bukhari dan Muslim. Iya. An Sabit bin Ad-Dhahhak, dan Sabit bin Ad-Dhahhak kalau dia berkata, nazar rajulun, pernah ada seorang laki-laki bernazar. Bernazar tahu ya? Iya, berniat. Misalkan begini, Janji. iya. Nanti kalau saya lulus ujian, lulus sekolah, saya mau Dibeli. menyembelih kambing. Itu namanya bernazar. Iya. Ya. Harus ditunaikan kalau nazar itu. Nah sini. Nazara rajulun ayan har'i bilan. Ada seorang laki-laki pernah bernazar ingin menyembelih onta di Buana. Di Buana. Buana itu anak nama tempat ya. Anak bukit di belakang mata air. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi bersabda, hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyah yuqad, apakah di sana ada berhala dari berhala jahiliyah yang disembah? Lalu mereka para sahabat berkata, la, tidak. Nah, dari sini kita ambil pelajaran, kalau di sana ada berhala, maka kita tidak boleh menyembelih hewan di sana. Itu paham kebalikan saya. Qala, dan Nabi bertanya, fa'al kana fiha 'aidun min a'yadihim, apakah di sana ada hari raya, pernah ada hari raya yang dirayakan oleh mereka? Qalu, mereka berkata, lah, tidak ada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aufi bi nazrik, tunaikanlah nazarmu. Fa'innahu la wafa'al li nazrin, karena sesungguhnya tidak ada penunaian atau penyempurnaan bagi satu nazar di maksiatillah, dalam hal bermaksiat kepada Allah. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan tidak pula pada apa yang anak cucu Adam tidak mampu ya bernazar. Jadi di pembahasan ini pertama apa ya? Kalau kita mau menyembelih di sana ada berhala, dari kita bisa apa ya? Di gereja, maka dilarang ya, hukumnya haram. Dan kemudian kalau di sana di tempat itu, di satu tempat biasa dijadikan untuk hari raya mereka orang-orang jahiliyah, maka itu juga kita dilarang menyembelih di sana. Tuh. Nah, kemudian di ujung hadis ini Nabi kata kalau nggak ada semua itu, maka sempurnakanlah nazarmu. Fa innahu la wafa'a linazrin fi maksiatillah, karena sesungguhnya tidak ada penyempurnaan nazar dalam hal bermaksiat kepada Allah. Maksudnya begini, misalnya tadi saya ambil contoh, kalau nanti saya lulus ujian, tadi apa tadi contohnya? Saya mau menyembelih kambing, itu baik. Kalau saya lulus ujian, nanti kita mabuk-mabuk ya, saya gitu contoh. Itu nadarnya untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh disempurnakan nadarnya. Itu masih betul. La wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah, tidak ada penyempurnaan nazar dalam hal bermaksiat kepada Allah. Kemudian lagi, wala fima la yamliku ibnu Adam, dan tidak pula pada apa yang anak cucu Adam tidak mampu. Tadi mau menyembelih apa? Kambing.
ternyata kita nggak mampu, Puasa deh. nggak usah disempurnakan, Nggak usah dikerjain. nggak usah. Tuh, ya. Karena nggak Menunggu. mampu. Kita berpuasa aja ganti. Jangan dipaksain ya kan. Kalau nggak ada ya udah. Jangan sampai minjem Maksain. iya maksain hingga menyusahkan diri sendiri kan. Jauh bisa dipahami ya. Ya. Oh, kita cukupkan ya. Bina ya. Kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.